Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid al-muslimun yang dirahmati Allah, saat ini memasuki giliran kami untuk membacakan buku tanya jawab agama dari fatwa-fatwa tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid. Sekarang kita memasuki halaman 147 dengan salah satu subjudul ke-11, susunan shaf jamaah wanita apakah dari belakang ke muka. Mungkin maksudnya pertanyaan ini, susunan shaf jamaah wanita apakah dari belakang dulu baru ke muka. Pertanyaan, ada dua mubalik di kampung kami yang berbeda pendapat mengenai shaf wanita dalam berjamaah. Ada yang seperti pria dari deretan muka kemudian ke belakang. Ada yang menyatakan diisi dari belakang dulu kemudian baru ke muka. Pertanyaan dari Jalal Asnawi, Malang, Jawa Timur. Jawabannya, dalam tuntunan sholat jamaah tersebut, dalam himpunan putusan tarjih disebutkan wal yakun saffun nisa'i khalfar rijal, antar kurung saf untuk wanita letaknya di belakang saf untuk pria. Ketentuan itu didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dari Anas, dan demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Silahkan menelaah dalam himpunan putusan tarjih pada halaman 117 dan 133. Ini mungkin buku himpunan putusan tarjih sebelumnya. Kami yakin saudara dan yang lain pun telah membaca dan mengamalkannya. Persoalannya, apakah penyusunan shaf itu dimulai dari belakang, kemudian penuh di barisan di belakang, baru di mukanya. Dalam HPT, himpunan putusan tarjih, hal ini tidak garis miring, belum dituntunkan, sehingga wajar kalau ada keterangan pelaksanaan yang berbeda. Perbedaan keterangan itu barangkali bersumber pada pembedaan pemahaman terhadap hadis jamaah kecuali Bukhari dari Abu Hurairah seperti berikut, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya shaf bagi pria yang pertama antar kurung terdepan, dan seburuk-buruknya yang belakang. Dan sebaik-baiknya shaf bagi wanita yang belakang, dan seburuk-buruknya yang paling depan. Riwayat jamaah kecuali Bukhari. Dari berbagai keterangan pada pensyarah hadis, kita dapati bahwa pelaksanaan sholat jamaah khusus wanita, maka shaf yang paling baik ialah yang paling muka. Sedangkan kalau berjamaah bersama dengan jamaah pria, yang akan mendapatkan pahala yang paling besar adalah yang paling belakang shafnya. Karena barisan yang paling belakang itu yang paling tidak sambung dengan barisan garis miring shaf laki-laki, antar kurung, yang dapat mengurangi konsentrasi dalam salat wanita. Jadi antara keburukan shaf tadi bukan menyebabkan tidak sahnya salat, tetapi hanya mengurangi pahala. Itu pun kalau memang salatnya menjadi kurang khusyuk karena terpengaruh dekatnya dengan barisan pria. Dalam pelaksanaan, karena tidak ada keterangan yang tegas penyusunan shaf apabila pelaksanaan jamaah
Salat dimulai dari muka atau dari belakang, maka perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini. 1. Dalam jamaah khusus wanita, barisan yang utama adalah barisan shaf yang pertama. Itulah yang diisi, baru setelah penuh dibuat barisan berikutnya. Yang kedua, barisan shaf dalam berjamaah antara pria dan wanita supaya ditentukan jarak yang tegas antara barisan pria yang paling belakang dari shaf wanita yang paling muka, sehingga barisan terakhir pria tidak mempengaruhi konsentrasi barisan wanita. Artinya jaraknya cukup. Yang ketiga, dalam menyusun shaf wanita dapat saja dari muka, dan diutamakan yang muka adalah wanita yang usianya sudah sepuh, sehingga tidak mudah terganggu konsentrasinya dengan deretan barisan pria. Baru shaf di belakangnya shaf wanita muda. Yang keempat, hal ini ditempuh agar wanita yang datang kemudian antar kurung menyusul karena terlambat dapat menempati barisan di belakang shaf wanita yang lebih dahulu dalam shaf, sehingga wanita yang akan datang kemudian itu berada di muka shaf yang telah ada, yang akan mengganggu konsentrasi jamaah yang telah ada. Dalam pada itu mengingat pula larangan adanya orang yang berlalu di muka orang yang sedang sholat. Kesimpulannya, prinsip dalam tuntunan sholat berjamaah bersama pria wanita, kedudukan shaf wanita di belakang shaf pria dapat dimulai dari belakang baru di mukanya, dan selanjutnya di mukanya. Kesulitannya kalau sudah mulai sholat, wanita yang terlambat datang akan masuk di shaf muka mengganggu jamaah. Karena itu lebih baik kalau ditentukan jarak shaf yang terbelakang dari shaf pria dengan shaf yang terdepan bagi wanita, tetapi masih tetap terkoordinasi oleh imam. Penyusunan shaf wanita mulai dari muka ke belakang, sehingga wanita yang tertinggal dapat menyusul di barisan belakang dari barisan garis miring shaf wanita yang terbelakang dan tidak mengganggu orang yang sedang melakukan sholat. Shaf yang terdepan pun tidak mengganggu dengan shaf terbelakang dari shaf laki-laki yang posisinya ada di depan shaf wanita. Sampai sekian saya membacakan buku tanya jawab tarjih ini. Kita tutup dengan membacakan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.